Dan kalau demikian berarti apakah Yahya Waloni mengatakan Ustadz Abdul Somad ini adalah seorang kafir? Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas kembali tentang Ustadz Yahya Waloni, Ustadz kontroversial yang gak ada matinya dan gak ada habisnya guys. Ya itulah, tapi yang diajarkan selalu hal-hal yang negatif aja terhadap umatnya, dan kecenderungan menjelekkan orang-orang Kristen dan lain-lain. Kali ini yang menjadi kontroversial kembali dari Yahya Waloni ini mengatakan bahwa orang-orang atau youtuber-youtuber itu backgroundnya kafir guys. Kalau udah kayak gini jelas susah banget, karena yang memakai YouTube itu ternyata nggak cuman dari kalangan Kristen nih guys, tapi dari kalangan Muslim pun banyak sekali yang memanfaatkan YouTube atau memperoleh uang dari YouTube juga. Tapi di sini Yahya Waloni bilang semuanya itu YouTube itu backgroundnya adalah kafir. Waduh, susah kalau udah kayak gini. Berarti yang diserang itu semua kalangan, dan terutama juga untuk dirinya sendiri yang ternyata video-videonya juga diupload di YouTube. Kita langsung aja cek statement dari Yahya Waloni ini guys. Nah, pendakwah Yahya Waloni mengatakan YouTuber itu backgroundnya kafir semua. Oke, kita akan lihat ya. Dikatakan di sini Yahya Waloni seorang mualaf yang menjadi pendakwah akhir-akhir ini sering dibicarakan karena isi ceramahnya yang kontroversial. Kali ini terdapat sebuah video ceramah di mana Yahya Waloni menyebut bahwa semua YouTuber memiliki latar belakang kafir. Nah, setelah sebelumnya dia mengatakan bahwa kalau ada anjing ya ditabrak aja, tapi sekarang dia mengatakan lebih ngaco lagi. Bagaimana YouTuber tuh backgroundnya semua kafir. Kita akan baca selanjutnya ya. Memang sekarang ini banyak orang cari makan pakai YouTube, kata Yahya Waloni dalam sebuah video ceramah yang ditayangkan oleh An-Najah TV pada 9 Oktober 2019. Memang tadi saya dikasih saran sama ibu pewakaf masjid ini, Ustadz, kalau boleh Ustadz bikin channel sendiri, kata Yahya sambil mengutip seorang ibu yang memintanya membuat kanal YouTube. Yahya Waloni lalu menolak permintaan ibu tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin menjadi pendakwah saja. Dia mengaku tidak mau memiliki channel YouTube. Karena apa? Karena ia ingin menjadi pendakwah saja. Dan kalau konsisten harusnya dia larang dong orang-orang mengupload videonya ke YouTube. Tapi faktanya kan enggak, tidak dilarang, malah videonya paling banyak diupload di YouTube. Lebih ngeri lagi, setelah ini kita akan lihat bagaimana Yahya Waloni bilang kalau backgroundnya orang-orang di YouTube itu kafir. Aduh, nggak mau saya bu, biar sajalah hidup dengan cara yang saya miliki dengan hasil keringat dakwah, jawab Yahya Waloni. Menurutnya latar belakang YouTuber itu adalah kafir dan ia tidak ingin makan uang kafir. YouTuber ngapain? YouTuber backgroundnya itu kafir semua, nggak mau saya makan uang kafir, tegas Yahya Waloni. Oh, dia tidak mau makan dari uang YouTube. Tapi persoalannya, video ini diupload di An-Najah Channel, guys. Nah, ini dikatakan ditayangkan oleh An-Najah TV. Oh, ternyata An-Najah TV. An-Najah TV ini apakah televisi, guys? Enggak, An-Najah TV ini ternyata adalah sebuah channel YouTube. Perhatikan di sini, An-Najah 212 subscriber. Banyak banget ya subscribe-nya ya. Ternyata ini adalah channel YouTube. Silakan teman-teman yang nggak percaya bisa langsung cek aja, ketik di channel, di situ pasti akan muncul An-Najah TV. Dan itu adalah channel YouTube. Dan tentunya dari channel ini ada AdSense-nya dan dia dapat uang. Lalu gimana ceritanya seandainya An-Najah ini undang Yahya Waloni khotbah ceramah, kemudian sama An-Najah ini dikasih amplop dari Yahya Waloni. Uang hasil apa itu kira-kira guys? Uang hasil nge-YouTube dong, karena dapat iklan dari YouTube-nya. Dan kalau sudah seperti ini, apakah bisa dikatakan bahwa Yahya Waloni ini juga yang mengupload videonya ke YouTube ini berarti dia juga kafir? Sebenarnya logika berpikirnya pada akhirnya nggak nyampe ke situ. Dia menentang sebuah YouTube ataupun YouTuber, tapi pada saat yang sama videonya paling banyak diupload di YouTube. Jadi dengan kata lain, Yahya Waloni mengatakan seorang YouTuber kafir, dia sedang mengatakan dirinya sendiri kafir karena videonya ada di YouTube juga. Kalau konsisten silahkan suruh semua orang yang mengupload menghapusnya.
Paham di sini ya? Tidak hanya itu, berarti dia juga mengatakan teman-temannya, ustadz-ustadz yang lain, ataupun komunitas-komunitas yang lain, yang Islam juga, tapi ngupload videonya di YouTube, dan menjadi seorang YouTuber, berarti dia juga kafir dong. Saya ambil beberapa contoh, dan silahkan teman-teman cek sendiri di situ. Ya nggak bisa dipungkiri ya, Ustadz Abdul Somad ini memiliki channel sendiri, walaupun di belakangnya ditulisin official ya. Tapi yang jelas ceramahnya, dakwahnya semua ada di sini. Tidak berjilbab, yang penting hatinya baik. Anak angkat pakai bin, siapa Ustadz? Bagaimana hukum investasi digital koin? Ini semua ceramah-ceramah dari Abdul Somad yang diupload di YouTube. Dan itu tentunya atas sepengetahuan Abdul Somad sendiri. Dan kalau demikian berarti apakah Yahya Walonin mengatakan Ustadz Abdul Somad ini adalah seorang kafir? Ayo, gimana jawabannya? Kan pusing sendiri kan? Selanjutnya, Felix Xiao, subscribernya udah 920.000 guys, hampir 1 juta nih orang ini. Dan dia udah nge-YouTube lama, YouTube-nya banyak yang nonton karena dia ya mualaf juga kayak Ustadz Yahya Waloni. Di sini dikatakan sedekah sampah, wah ngobrolin Isra Mi'raj, takut nggak diselingkuhin, kepo wakaf uang di saat-saat sulit, cinta Abdul Hamid dan lain-lain. Dia menulis ini semua. Setengah syahadat, semuanya diupload di YouTube guys. Nah ini bisa dikatakan bahwa Ustadz Felix Xiao juga YouTuber. Dia juga dapat uang dari AdSense. Lalu apakah Ustadz Felix Xiao juga seorang kafir? Ayo gimana Yahya Waloni? Saya ambil contoh lagi nih, komunitas yang lumayan besar setelah ditinggal meninggal sama pendirinya dan akhirnya sekarang eksis dengan berita-berita yang banyak bohongnya, yaitu ya Ayah Sofa. Kok saya bisa bilang beberapa bohong? Iya, cek aja di video saya membahas tentang Ayah Sofa. Di situ banyak mengajarkan Alkitab dengan keliru, mengajarkan Alkitab sesuka hatinya sendiri, dan terbukti di situ adalah sebuah kesalahan-kesalahan yang disengaja untuk memplesetkan, ya terutama Ustadz Kainama dan konco-konconya. Kita langsung aja cek. Mualaf Center Ayah Sofa yang didirikan oleh Ustadz Moko Ginta. Ya Sofa ini udah 209 subscriber, gede banget nih. Oke, di sini mereka upload videonya, bikin podcast dengan sengaja dan isinya ya banyak jelek-jelekin Kristen deh. Dan ujung-ujungnya AdSense juga, dapat duit juga. Terus komunitas ini komunitas kafir. Nggak perlu saya tunjukkan satu persatu. Intinya Yahya Waloni mengatakan bahwa background dari seorang YouTuber itu pasti kafir, jelas itu keliru. Karena apa? Konsekuensi logisnya semua orang yang mengupload videonya di YouTube berarti dia kafir. Nggak peduli dia itu ustadz ataupun bukan. Sekarang berarti nggak cuma Kristen yang kafir menurut Yahya Waloni, tetapi siapa? Tetapi juga semua orang yang memanfaatkan YouTube sebagai media menunjukkan videonya kepada banyak orang. Tapi kalau dari sudut pandang saya, ini jelas menunjukkan bahwa pengajaran yang tanpa dasar. Sekarang dasarnya apa? Dia mengatakan bahwa YouTuber tuh backgroundnya selalu kafir. Ya kan nggak ada. Sama dengan ceramah-ceramah dia yang lain tentang Kristen. Semuanya hanya omong kosongnya dia yang tidak berdasarkan apapun. Lah terus kalau yang begini masih mau dipercaya? Susah loh konsekuensinya. Kalau masih dipercaya, ya berarti suka yang hoax-hoax dong. Atau kalau dikatakan benar, ya berarti ustadz-ustadz yang lain adalah seorang kafir juga. Tentunya saudara-saudara juga nggak mau kan dikatakan seperti itu. Ya udah deh, ini aja dari saya. Mudah-mudahan kita bisa berpikir logis, karena Pak Ade Armando mengatakan, hanya dengan akal sehat, Indonesia ini akan selamat. Luis Prasetyo di sini, God be with you all.